kalaupun ada kemauan yang dipengaruhi akal, mungkin karena akalnya bilangnya gini, hatinya kemudian tumbuh ke kemauan-kemauan. Jadi sebenarnya akalmu itu justru untuk menilai benar apa tidak. Selebihnya ada wilayah-wilayah yang akal tidak mampu. Nah, kita harus pakai aklur ruh, akalnya rohani, bukan akalnya pikiran, tapi akalnya rohani. Jadi disebut intuisi, insting, atau rasa. Cara Jawa rasa. Kadang-kadang akal gak paham, pokoknya rasa ini rasanya gak apa-apa ini, rasaku bismillah terus. Dari lawama amal sufia menuju mutmainah. Amarah Anda punya, ya. Lawama Anda punya, sufia Anda punya, tapi harus dielaborasi sedemikian rupa sehingga menjadi mutmainah endingnya. Karena nanti Allah manggilnya yang mutmainah. Kalau Anda masih lawama ya dipaksa gak dipanggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, gitu. Instrumen kerjanya kayak gitu deh. Kemauan itu baik atau buruk tidak dari akal, tapi dari dada. Jadi kemauan itu, jadi wakil Allah itu hati. Nah, akal itu alatnya. Ya, ini misbah, ini zujajah. Jadi bukan pertentangan antara hati dengan akal. Sebenarnya kalau ada pertentangan hati dengan akal itu karena hatimu itu tidak mau dinasihati oleh akalmu. Karena akal itu kan alat untuk mencapai. Nah, hati itu berkemauan saja. Nah, hati ini bisa dipengaruhi oleh cahaya, bisa dipengaruhi oleh syahwat di bawahnya, dua. Jadi akal justru untuk menganalisis, menghitung, mempetakan dan menemukan titik simpul atau asumsi paling tidak atau hipotesis untuk mengetahui ini salah atau benar ini. Api tayar itu tetap akal. Jadi akal itu alat untuk mengukur, malah bukan dia yang berkemauan. Akal nggak punya kemauan. Kalaupun ada kemauan yang dipengaruhi akal, mungkin karena akalnya bilangnya gini, hatinya kemudian tumbuh ke kemauan-kemauan. Jadi sebenarnya akalmu itu justru untuk menilai benar apa tidak. Selebihnya ada wilayah-wilayah yang akal tidak mampu. Nah, kita harus pakai aklur ruh, akalnya rohani, bukan akalnya pikiran, tapi akalnya rohani. Jadi disebut intuisi, insting, atau rasa. Cara Jawa rasa. Kadang-kadang akal gak paham, pokoknya rasa ini rasanya gak apa-apa ini, rasaku bismillah terus. Nek tak delok-delok arah itu iki ya nek sembuh ya terus, tapi kata itu oke lah ya. Bapak terus itu ya masalah. Menurut ya. Jadi menurut saya cara kerjanya menurut saya, tapi tidak berarti pasti begitu. Menurut saya kerjanya seperti itu. Jadi akal itu stafnya hati. Nah, akal itu sebenarnya punokawan kalau makanya punokawan itu harus lengkap. Semar itu dia memiliki seimbangan atas semua nilai. Kalau Petro itu kalau Gareng itu filsafatnya, jadi dasar-dasar yang melahirkan teknologi berpikirnya. Kalau Petro itu intelektualnya. Kalau Gareng, kalau Bagong itu pertimbangan budayanya. Jadi untuk simulasi budayanya itu Bagong, karena itu dia sangat kultural, sangat nakal dan seterusnya. Itu punokawan. Jadi orang harus punya punokawan. Setiap orang punya punokawan, setiap raja punya punokawan. Itu yang tidak dimiliki Indonesia. Indonesia itu tidak peduli sama punokawan, tidak peduli sama Bugawan, tidak peduli sama Panembahan, tidak peduli sama Pancel. Sedulur papat itu pun dikuasai oleh salah satu saja. Dan makanya tidak pernah mencapai mutmainah. Kan hasilnya ketidaktenangan. Kita bernegara 70 tahun, hasilnya adalah ketidaktenangan. Seharusnya kan
manusia itu menuju mutmainnah, dari lawama, amar, sufia menuju mutmainnah. Amarah Anda punya, ya. Lawama Anda punya, sufia Anda punya, tapi harus dielaborasi sedemikian rupa sehingga menjadi mutmainnah endingnya. Karena nanti Allah manggilnya yang mutmainnah. Kalau Anda masih lawama ya dipaksa gak dipanggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, gitu. Iya ya. Akan sungkan lagi. Puas kepaksa itu lebih ketawa ya. Ini aja ya, kira-kira gitu ya, insya Allah ya. Terus dari situ kamu pergi sendiri, kamu mengembara sendiri. Malioboro, dadio wali kang boro. Nah itu, sudah ya. Malio itu kata kerja, perintah. Nek warung marungo, ya. Ya apa nih? Sing kedua, dengan ini doa. Saya kira itu saya pernah ngomong seperti itu untuk menunjukkan dilema dulu. Setelah itu ada ukurannya, nganggo akal, ini loh. Yo Gusti Allah yang jaluk, yo ngongkon aja jaluk kan. Tapi kan kene kudu bekewuh karo Gusti Allah, jaluk tanpa ukuran. Sama dengan Anda buruh, demo mau kenaikan gaji. Nah, masalahnya cuma satu. Kamu naik gaji ini ukurannya misalnya dari 5 juta menjadi 6 juta misalnya, itu berdasarkan kemauanmu apa berdasarkan omset dan progresi keuangan perusahaan. Nek anjane pantes sih munda demo, nek munda pergo kepinginanmu gue sih itu nafsu. Makanya harus dipikir seluruh setiap karyawan harus berpikir perusahaan gitu loh. Setiap penumpang bis harus berpikir bis, ojo berpikir sepul, ojo berpikir kol, ojo berpikir motor, kan begitu. Karena kita sudah menjadi bagian dari perusahaan dan perusahaan menjadi bagian dari kita, maka kita harus berpikir komprehensif di antara dua, ya, perusahaan dan diri Anda sendiri. Nah, kalau Gusti Allah yang menjaluk opo, ya kan aku ngerti sing pantes. Masuk kan jaluk sing kira-kira Gusti Allah sing gak karu-karuan. Ya satu, nomor loro. Kon jaluk itu aku tuh gini, Anda mendapat hak kan setelah Anda menjalankan kewajiban. Doa itu kan untuk mendapatkan hak kabul. Nah, Anda sudah menjalankan kewajiban apa belum? Wong kon iku poso gak tahu njaluk yo ya. Ya apa? Kon iku nyambut gak segep mana orang suki. Jadi kan orang pantas itu, tolong dihitung. Jadi minta itu yang efisien, yang kira-kira akurat, tepat dengan posisimu terhadap Tuhan. Kalau gitu, kalau saya gitu. Dan misalnya awak mari tirakat suwe, ya. Aku ngelakoni berpuluh-puluh tahun suwe. Aku mulai jadi katakan jalur. Tak jabat dari celenganku sebab semua. Tapi kadang-kadang ya kepingin untuk Indonesia ini kata ini aku dilotok di getak didik. Just gak perlu disantet-santet sampai kejam gak perlu lah. Tapi digedekan didik. Misalnya pas rapat kabinet loro gatel kabel kemarin itu. Ini nemen gatel umpamane, lagak kejam aja, lagak kejam. Misalnya 1 dari 9 naga, 1 presiden, 1 dari partai terbesar ikut 3 loro podo sak minggu. Misalnya melengkung gak so ngadeg upamane agak kejem ya gak loro cuma gak so ngadeg sepuluh upamane. Jadi saya tuh sekejam-kejam saya di sini, saya tidak pernah memproduksi kekejaman ya. Jadi ide saya selalu ide komedi agak lucu gitu ya apa caranya gitu. Jadi tetap saya tidak tegaan itu dia. Jadi kalau Anda memang sudah punya tadi membeli tadi juga tuku kan gak jaluk tuku, meskipun bunyinya jaluk, bunyinya memanggil atau menghimbau atau memohon, tapi menurut saya positioningnya adalah membeli.
Kita membeli surga dengan ibadah, dengan manfaat hidup, dengan sregep, dengan kasih sayang membeli surga. Kan Allah sendiri menggunakan kata-kata itu. Coba Bapak itu. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah, gitu ya. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman kepada diri mereka bahwa sungguhnya bagi mereka adalah surga. Tidak Allah pakai bahasa itu karena orang Quraisy kan bangsa pedagang. Jadi Allah saja itu pakai bahasa yang membumi, gitu ya. Jadi Allah membeli dari orang-orang mukmin itu kepada jiwa mereka, badan mereka, dengan balasan mereka akan dikasih surga. Jadi kita yang harus berkorban kepada Allah Ta'ala, gitu ya. Gitu maksudnya. Salah satunya ya, tapi ini bukan maknya ini kan sebuah penderitaan kalau dilihat dari sudut tertentu. Ya oke niki wonge sakniki kae sing dilakoni ku yo gak tau ono ning dunya. Gendeng kabeh sampai jam 3 lungguh, sak bayi-bayine dijak ya Pak. Terus nyawa bontor dhewe, terus acara jam 09.00 maghrib wis ngedipinggo. Betul? Dit, pokoknya awas kalau ngomong ngomong itu. Saya sendiri pinggir cagak selama hidup. Ini kan penderitaan, kan seharusnya uang lumpuh kayak gini kan iso jadi kekuatan politik, iso jadi alat untuk karier pemimpinnya, kan gitu. Nek kon dadi nek aku dadi ketua Maia, aku iso nyapres, iso nyawapres. Minimum ya menko lah. Ya paling enggak ya wapres wamen. Olah. Nah, tapi kita tidak lakukan, kita melakukan saum yang luar biasa. Ini penderitaan kalau mau diakoni yoga, ditulis oleh ilmuwan yoga. Padahal fenomenanya ini jawaban dari seluruh yang dicari oleh dunia, dari sudut pola berpikir, cara menjalani hidup, cara menempatkan tujuan, cara mencari kebahagiaan, mencari ketenangan, dan cara membangun keamanan. Dua, gak mungkin loh anak acara saya ini terus menerus puluhan tahun di gak ada pasukan nih. Just kabeh pasukan nih, DDW, kabeh pasukan. Loh, dari semua sudut kita ini betul-betul wajubah menolak subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang kagum, tidak ada orang yang lega hati kurek, ono bersatu rek, mencair kabeh niki kok dadi banyu kabeh. Di kono-kono di es beku di mana-mana kan itu. Nah menurut selain cawe ini mencair semua hatinya. Nek wis mencari gak enak kate pisah, gak enak, mosok gak kangen, mosok gak menyatu, mosok aku kate lapo-lapo sing jahat. Gak mungkin iki arek berbuat jahat. Ya paling apa-apa kesenggol padahal nyenggol. Ya ono iki menunggu ya gak bersih temen lah. Hidup itu kalau sangat bersih juga tidak baik, Bul. Kalau Anda rekaman musik dalam tanda petik ya lu cok di rumah lo cok dipotong. Karena rekaman musik lah ya kudu ono noise-nya. Nek kon sik ngono gak enak. Kudu ono misalnya musik kudu ono pause nih, kudu ono sepi nih, kudu ono sing gak ono, ngerti lah. Kudu ono sing gak ono. Misalnya tek iku akan di musiknya karo kosongnya. Tek akan di kosongnya karo musik. Akeh kosongnya. Jadi kita harus mempelajari isi dan kosong dalam berbagai macam konteks, pola dan skala serta kasus. Gitu. Nah jadi nang Gusti Allah ya ngono ya kok iso ngukur apa. Ya karo diukur lah wong kon niku jelas kon niku nek kon niku anjene PT ya ojo ya Allah maburkanlah aku. Ya kon niku tak dadekno PT kok ya mabur ngono sih. Jadi yo ojo overdosis, ojo overacting, yo diukur lah. Jaluk lah pantas cetol kalau menurut saya. Ya.
jelas ya. Yang tanya sih tadi Anda ya, yang di belakangnya orang pantas sih kok. Dan nek umpama awakmu butuh temenan ya tambah ono lah biayane poso ki nemen iki rada tak poso wis wong dina betul-betul gitu kan tak tambah wiritan sak ini lah digawe sapa ngerti iki karo Gusti Allah didoli temen gitu ya didoli dadi enggak kamu mari sembahyang mak poso sembahyang bengi terus wiritan terus ingin tumbas jangan pilihan ya menang warung tumbas kan Gusti Allah mesti seneng luar iki ya dikabul akhirnya ngono ya tadi jelas ya mantrane wiritan tumbas ini ya bro ya oke Pak Musamil tolong tambah